Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para konco-konco sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah malam ini kita semua ditakdir oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat ini karena Al-Qur'an, karena ilmu. Semoga Al-Qur'an yang selalu kita pelajari huruf demi huruf, ilmu yang kita dapatkan sedikit demi sedikit akan menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dawuhnya Allah itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat-derajat yang lebih tinggi. Artinya bahwa tidak cukup dengan iman, tetapi harus ditambah dengan ilmu. Jadi satu hal yang membanggakan kita itu, semoga ini benar, adalah kita adalah dipilih oleh Allah untuk berada di right track, di jalur yang tepat, yaitu jalur ilmu. Insya Allah dengan jalur yang semacam itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan nanti di akhirat. Allahumma amin. Jadi gini, yang perlu kita syukuri bahwa tidak semua orang itu dipilih. Tidak semua orang itu dipilih. Karena kalau kita lihat prosentasenya, misalkan prosentase wong sing ngaji karo sing gak ngoten mawon. Iku kira-kira prosentasenya si akeh sing gak ngaji. Artinya apa? Meskipun jumlah kita itu lumayan banyak, tapi ya dihitung prosentase dengan yang gak ngaji, mestinya banyak yang gak ngaji. Jadi ini berarti menunjukkan bahwa kebaikan itu pasti suatu yang memberatkan kepada nafsu. Jadi standarnya itu begini, ada orang mengatakan standarnya ini, barang kilek api iki nang nafsu mesti abot. Nggih. Makanya sering saya sampaikan bahwa ngaji itu adalah perkara yang berat. Nggih. Abot mboten ngene iki. Ya asine ya abot, budale abot. Begitu kok kene gak krasa. Karena setan ini sudah wis kadung gandoli di omah mau, di kene wis ketemu koncone wis lali. Nggih. Nah, artinya sebenarnya berat. Jadi berat, ngaji itu bukan perkara yang ringan. Nggih. Terbukti ngeten iki masih ono ngaji di daerah-daerah sik rame betul, misalkan lek pas wayahe karnaval di sebelah embong riko kula liwat dalan tengah sepuhi kaya kampung mati. Artinya napa? Bahwa ketika nafsu itu merasa berat untuk melaksanakan itu berarti standarnya perkara yang baik. Nah, perkara yang baik. Lek nafsu itu kok ringan nafsu ini ya awake dhewe iki kok merasa ringan, wis seneng semangat tuh biasanya perkaranya tidak baik. Ngoten nggih. Kecuali nanti illa ma rahima rabbi, napa lek jare Nabi Yusuf niku kecuali nafsu yang telah diberikan rahmat oleh Allah. Artinya nafsu yang sudah terkendali. Nanti nafsu yang terkendali ku ben masih dijak ngene jak ini pokoke wae ngaji nyang, ngoten nggih. Itu berarti nafsu yang sudah terkendali. Nafsu sudah terkendali. Pun jadi nanti kalau di tengah jalan misalkan kita itu ngaji ada sesuatu yang berat, kadang-kadang abot iki mek kalah karo omongane wong dengaren, malih ngaji dengaren ngoten niku. Iku kena omongan sing nggih, kena dengaren ngoten niku wis meneh gak nyang wis. Dengaran ini ora oleh makruh nggih bener. Lah ngoten niku. Dadi termasuk sesuatu yang
menjadikan kita itu melemah semangat kita, nafsu kita mengikuti atau kita tidak mampu mengendalikan wis menengose aku tak budah ngaji engko ae. Itu jadi menunda seperti itu baik, ketika usah dituruti sih pokoknya ngaji pun. Terus kemudian ngeten bahwa tinggene napa Imam Ghazali itu nanti ngendikaken berhubungan dengan ini, la takun kal hamki alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Jangan seperti orang-orang yang bodoh. Ketika dia itu bahagia setiap hari dengan bertambahnya umur. Setiap kulla yaumin bi ziyadati amwalihim. Dia setiap hari bahagia karena hartanya bertambah. Ma'a nuqsani a'marihim, sementara umurnya berkurang. Jadi hartane tambah tapi umure sudo. Iki wong biasa lak seneng pokoke gak peduli, pokoknya duwike tambah iki tambah seneng, padahal setiap hari niku umure tambah sudo. Nah ngoten hitungane. Nah, fa ayyu khairin fi malin yazitu wa umruhu yanqus, bagaimana kamu akan bahagia, apa untungnya ketika kita itu hartanya bertambah tapi umurnya berkurang. Nah, niki standarnya lek tengene Imam Ghazali, standarnya iku wong bodoh ki seneng hartane tambah tapi umure sudo. Nah, sementara kita bagaimana? Yang harus kita bahagia itu begini. La tafrah illa bi ziyadati ilmin wa amalin. Jangan bahagia kecuali dengan tambahnya ilmu dan bertambahnya amal. Berarti kita itu harus bahagia ketika bertambah ilmu dan bertambah amal. Kenapa? Fa innahuma rafiquka, karena karena ilmu dan amal itu nanti rafiquka akan menemani kepadamu, akan menemani kamu bisuhbanika fil kubri. Yang keduanya itu akan menemani kita di alam kubur. Haitsu yatakhallafa anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqaika. Ketika keluargamu, hartamu, anakmu, teman-temanmu semuanya akan engkau tinggalkan, tetapi ilmu dan amal itu akan menyertai kita terus-menerus. Makanya saya tadi sampaikan kita harus bahagia itu kenapa? Karena dengan kita berangkat ngaji tentunya ilmunya tambah. Nggih, Mas yo halaman jilidmu pancet nggih. Soalnya gak lancar ngeten nggih. Itu tetap ada penambahan ilmu. Tetap pasti ada penambahan. Nah, terus ditambah lagi dengan kita berangkat seperti ini, tentunya amal kita bertambah. Dan itu yang harus membahagiakan kita. Jangan sampai bahagianya itu tidak lebih besar daripada, atau itu harus lebih besar dari bahagia kita ketika bertambahnya harta. Nggih. Wong lek menungso ki seneng mergo hartanya bertambah iku wis lumrahe menungso. Nah, tapi ketika ilmu kita bertambah, amal kita bertambah, tapi jarang orang itu terus merasa bahagia, makanya diilingno. Nanti lek tambah duit tambah akeh ku wong gak usah diomongi mesti wong seneng. Tapi yang sing perlu diomongi ku mbok yo seneng oleh ilmu niki tambah, mbok yo seneng oleh isok budal ngaji. Kadang-kadang wis alah kok biasa ae ngono. Ndak. Ketika kita bertambah satu hari dengan amal soleh, tambah satu hari dengan ngaji, itu sudah ada penambahan yang istimewa yang kita harus bahagia. Ini harus disyukuri. Makanya alhamdulillah kita semua malam ini masih diberikan kesempatan untuk mengikuti, untuk bisa berangkat ngaji. Satu persatu huruf itu dihitung oleh Allah masing-masing dengan pahala yang tinggi, apalagi itu Al-Quran. Pun niku nggih jadi seneng nggih iso ngaji nggih. Nggih. Seneng tenan. Walah, mau ono sing kepeksa budal. sungkan koncone. Sungkan koncone. Sungkan wis ngadung ngampiri, karepe gak budal tibake.
Koncone teko nggih. Pun mboten napa-napa. Kadang ngeten, niat ndak baik itu sebenarnya kadang-kadang niat itu akan meskipun asal itu gak apik, iku kadang-kadang teko ngene dadi apik. Kula nu gadah murid ting pondok niku ngaji. Nggih, teng kelas kula. Matur ngoten tak takoni, akhirnya kan berhasil, nggih, akhirnya kan ya sekolahnya ya kuliah lulus, karirnya bagus, mondoknya ya lulus. Terus cerita akhirnya dek ini cerita, akhir-akhirnya cerita. Sepuntane nggih, kula singen niku salah niat. Terus salah niat piye? Kula singen niku mondok, niku polahe golek sing biayane murah. Nggih. Soale lek kos niku lak larang, lek pondok lak murah. Dadi mek golek murahe hidup, biaya hidup di pesantren itu kan murah, mangan murah, turu gratis nggih. Lah, dadi koyok sekolah di pondok, ngaji di pondok itu hanya keterpaksaan. Kepaksa mulai aturannya kudu ngaji malah melok ngaji. Nah, akhir-akhir sering kali mendapatkan sering ngaji terus dapat masukan-masukan, ternyata memperbaiki niat itu penting. Jadi niat yang utama adalah niat ngaji sik engko mesti sembarange, kata akhirnya niatnya diperbaiki. Nah, akhirnya dari situ spunten kula sing alhamdulillah dengan kula melok ngaji niku akhirnya ngerti ternyata yang harus diutamakan itu adalah sesuatu yang hukumnya fardu ain. Wajib itu harus diketahui lebih dulu daripada perkara yang fardu kifayah atau perkara yang sunnah. Nah niku kaya menuntut ilmu yang sing bukan menjadi kewajiban utama yang hukumnya fardu ain, itu hukumnya juga tidak fardu ain. Betul kaya misalkan ngaji masalah salat ya, itu hukumnya fardu ain. Nah, itu yang harus diutamakan. Kenapa? Ya karena kita hukumnya salatnya fardu ain, maka mengaji untuk perkara yang fardu ain hukumnya fardu ain dan seterusnya. Fardu ain itu ya fardu untuk setiap orang. Lek fardu kifayah ki satu orang bisa itu sudah semuanya gugur. Pun niku sebagai gambaran. Ngeten masalah salat nggih. Kalau ingin baleni malih masalah salat ini agar kita lebih jelas bahwa salat itu ada rukun-rukunnya, ada rukun-rukun salat. Nah, rukun salat itu ada 4, ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang maknawi dan ada yang qalbi. Jadi yang qauli itu adalah rukun-rukun yang diucapkan, nggih. Jadi salat itu lah ono ngomongnya nggih. Ono munine. Terus ada rukun yang dia bukan ucapan, bukan perbuatan. Yang kedua niku rukun yang perbuatan. Yang ketiga rukun yang maknawi. Maknawi niku ya bukan perbuatan, ya bukan ucapan. Terus yang keempat adalah rukun yang qalbi, yang bangsa ati. Nah, niku nggih ada 4 jenis rukun di dalam salat. Nah, napa yang rukun yang qauli? Yang qauli itu ada 5. Nah, niki kudu hafal. 1 takbir. Napa? Takbiratul ihram. Napa takbiratul ihram niku? Allahu akbar. Nah, nomor 2 napa maca Fatihah. Nah, niki terus nomor 3 maca tasyahud akhir. Napa tasyahud akhir? At-tahiyyatul mubarak niku nggih. Terus nomor sekawan maca sholawat ketika tasyahud akhir. Nomor 5 salam. Nah, niki sing lah makanya 5 ini kudu bener. Makanya kenapa kalau kita ngaji itu di awal baca Fatihah, di akhir baca Fatihah. Niku kesesane Fatihahnya bener. Nah, yang kudu kita belajar juga masalah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar niku lam jalalahnya tafkhim apa tarkik? Tafkhim. Napa tafkhim niku? Tebal, nggih tebal. Lam niku lek tipis, la niku gigi ujung lidah niku di atas gigi depan. La, bukan la.
La ilaha illallah bukan. La ilaha illallah. La. Nggih. Jadi la. Bukan la seperti L, bukan ya, tapi la. Kalau L itu lidahnya kan nekuk begini. L, coba L kan. Lah kalau lam itu la niku lidahnya di atas gigi depan. Nanti ini gusi atas la. Lah ketika ditebalkan maka lidahnya niku diangkat, yang lidah yang tengah niku diangkat. La. Kalau la tipis, kalau tebal la. Nah niku nggih. Bukan la niku tebal. Tapi la niku tebal. Kalau tipis la, kalau tebal la. Lah jalalah ketika jatuh setelah fathah atau jatuh setelah dhammah maka tebal. Jadi Allah, bukan Allah, bukan Allah, nggih, tapi Allah, nggih. Jadi lamnya tebal. Allahu, bukan Allahu. Bukan tulisannya alif wawu Allah. Nggih, yang makrotnya napa di bibir itu kan wawu, mim, ba sama fa. Nah, yang lain kan di dalam. Jadi Allah bukan Allah, bukan Allah juga bukan. Jadi Allahu Akbar tidak mengatup. Nah, niki harus benar karena ini rukun qauli. Rukun yang ucapan. Bukan ngangkat tangannya. Angkat tangan itu sunnah. Yang menjadi rukun itu adalah bacaannya Allahu Akbar. Berdiri itu yang rukun, tapi ngangkat tangannya itu sunnah. Jadi masih sholat Allahu Akbar, kita ini kisah. Oke. Cara sampean sah waneh. Oke. Nah, tapi lek wong sing gak ngerti yo gak sah salate. Oh, ngoten nggih. Nggih. Jadi yang menjadi rukun yang qauli itu adalah membaca Allahu Akbar. Niku A-nya Allahu Akbar itu jangan sampai hilang ketika azan juga. Kadang Allahu Akbar, Allah. Allah hilang, hamzahnya hilang, hamzah wasalnya hilang. Nah, terus Allah itu hamzah wasal bukan hamzah kotok, sehingga ketika di awal niku terbaca, di tengah tidak. Jadi kalau wasal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, keliru. Kalau gandeng harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau gandeng. Lah masih adzan ya kudu dingelmoni ya. Oh gak penting lagune enak. Nggih, adzan juga harus dielmoni. Nggih. Dan Allahu Akbaru. Allahu tawi Allah iku akbaru. Diwaca rafa karena jadi khobar. Nah, maka Allahu Akbaru. Jadi kalau diwasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Rallah salah. Yang tambah salah nemen Allahu Akbar, roknya fathah ra. Allahu Akbar, Allah nggih. Nah, ini harus di ngelmoni. Nanti semuanya sing muadzin itu jangan sekedar lagunya bagus, tetapi makhraj dan tajwidnya juga harus benar, nggih. Juga pada biasanya hayya 'ala shalah kesan hayya 'ala shalah niki keliru karena itu bukan idgham bi gunnah tapi tasdid. Kalau tadi cuma ditekan tok tapi tidak ditahan. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Nggih. Yang pertama shalah pakai hak, yang kedua hayya 'alal falah pakai hak. Jangan hak kabeh. Hayal falah. Gitu. Ngoten nggih. Itu yang harus diperbaiki dalam bidang ucapan. Pun, yang kedua Fatihah. Fatihah sudah maklum,
maka kita baca di awal dan akhir ngaji. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Nah, niki yang belum. Kalau pengen nanti kapan-kapan kita membaca tahiyat di awal ngaji. Ngoten nggih. Kalau dulu saya di pondok niku arep sadurunge ngaji niku maca Fatihah harus maca tahiyat. Nah, karena tahiyat itu rukun qauli, kudu bener. Tahiyat. Terus yang terakhir salam. Assalamualaikum. Hamzah aja hilang. Di sini assalamualaikum. Assalamualaikum. Anin nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Nggih. Sampai warahmatullah, sunnahnya sampai situ. Enggak usah ditambah. Wa barakatuh kecuali salat jenazah atau salat niku untuk yang salat napa? Waraid niku hanya sampai wa barakatuh. Pun niku dang rukun qauli. Nah, rukun qauli wonten pinten mau? Gangsal. Nuwun. Takbir, Fatihah, tahiyat, ayo, sholawat, terus salam. Nggih. Sholawat niku nggih ngene tahiyat niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya niku salat Ibrahim niku nggih. Nah pun niku untuk rukun qauli. Yang kedua, rukun yang fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ada berapa? 6. Ngoten pinten? 6. Lek rukun qauli pinten? Asal. Rukun fi'li 6. 1 berdiri, 2 rukuk, terus iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Berarti takbir mau ngangkat tangan rukun mboten? Nah, sanes berarti masih gak ngangkat tangan sah mboten? Sah. Pokoknya rukun-rukun itu iku dulu. Ulangi neh. 1 loro terus sujud terus duduk tasyahud akhir. Tasyahud awal wonten mboten? Mboten. Napa hukume? Sunnah napa? Sunnah abad. Sunnah abad iku lek ditinggalno sunnah sujud sahwi. Wis ngoten ngiling-ilinge penak. Ngiling-ilinge penak. Artinya kita sudah tahu. Artinya kalau kita itu lupa ndak tasyahud awal, maka salatnya tetap sah. Ngoten nggih. Salat tetap sah. Jadi niku. Jadi kudu dieling-eling ana 6, rukun fi'li ana 5, rukun qauli ana rukun qauli ana 5, rukun fi'li ana 6. Wis. Hafal nggih? Engko sing hafal tak kei hadiah. Kok nganane lho, wis sudah nganane. Sing hafal oleh hadiah. Kayakno sing abot. Bon, yang ketiga rukun maknawi, ya duduk ucapan, ya duduk perbuatan. Napa? Tartib salat. Salat itu kudu urutane kudu tepat. Gak kena urutane diolak-walik. Misalkan aduh enak sujud sik ae. Nggih, utawa nggih menisan ngadeke itidal ae wis. Nggih, menisan ngadeke kok napa ngadeg tiyang itidal pisan kok menisan rukuk sak sujute kan cedek. Nah, itu enggak oleh. Yes kudu ngono iku. Nanti namanya rukun yang maknawi. Yang terakhir rukun yang qalbi. Napa rukun qalbi niku? Rukun qalbi niku cuma satu yaitu niat. Nah, niat. Napa niat niku? Niat niku adalah niat itu sesuatu yang diucapkan di dalam hati. Niat itu sesuatu yang diucapkan di dalam hati. Sehingga tidak boleh niat itu ketika kita mengucapkan niat itu bukan niat namanya, tapi talafut bin niat atau mengucapkan niat. Misalkan usolli fardhol maghribi niku jenenge mengucapkan niat. Tapi nah niku niat. Krungu mboten?
Oh, mboten. Nah, niat itu nek jero ati gak krungu. Nggih. Makane gak krungu. Jadi mengucapkan di dalam hati. Kapan mengucapnya? Di tengah-tengah takbir. Di tengah-tengah takbir. Jadi ketika kita Allahu Akbar, di tengah-tengah itu hati kita mengucapkan usolli fardhu zuhri misalkan. Ngoten nggih. Nah niku namanya niat. Pun paham nggih? Dadi lek mengucapkannya itu di depan sebelum takbir namanya talafut bin niat, mengucapkan niat tapi bukan niat. Nggih, mengucapkan niat tapi bukan niat. Ya niatnya mana? Di dalam hati ketika takbir. Nah, niku nggih. Iki namanya niat. Golek kancane, "Kamu sedana Malang." "Wah, aku wis niat wingi." "Lah kok gak ngomong aku?" "Oh, niat tok ngomongnya." Niat dalam hati. Oh, niat itu gak krungu di dalam hati. Nggih. Pun. Lah, niku nggih. Jadi ngeten, ndak boleh niat itu sampai melebihi takbir. Jadi mari takbir niatnya durung mari Allahu Akbar, niat usolli fardhu ini ndak boleh. Setelahnya ndak boleh, sebelumnya ndak boleh, harus di dalam takbir. Ngoten nggih. Nah, pun. Sekarang ngeten, niat itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Niki ben gak was-was oleh kita itu niat. Kadang-kadang mulai was-was karo niat sampai takbirnya gak mari-mari. Allah. Soalnya apa sing diwaca duwa. Usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbil qiblati ada ma'muman netara. Kan dawa ya. Malih Allahu Akbar. Nah, niku napa? Maka harus tahu kita apa sebenarnya yang dibutuhkan dalam niat niku. Maka niat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, kalau sholat fardu, ini komponennya niat dulu, komponennya niat. Qasdul fi'li. Qasdul fi'li niku usolli, niku jenenge qasdul fi'li. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan iki sholat apa. Yang ketiga, fardiyah. Iki fardu apa? Sunnah. Nah, 3 itu. Tapi kadang harus 4. Kayak ketika kita menjadi makmum harus ditambahkan makmuman. Yes. Itu komponennya. Komponen ini harus lengkap kalau untuk sholat fardu. Yang sholat fardu. Usolli, nggih, namanya qasdul fi'li. Saya niat sholat. Fardho, menentukan fardu apa? Sunnah. Yang ketiga, ta'yin. Fardu apa? Duhur apa asar? Duhur. Misalkan jenengan sholat jam 2. Walah jam 2 malaikat mesti roh, mesti duhur ngene iki. Misalkan usolli fardhol biasa ngene ya. Nah, ndak oleh. Saya ndak oleh. Kudu dijelasno. Dadi malaikat itu lek nulis karuan. Iki lek duhur tapi kok awan men, nggih. Lek asar kok durung mlebu iki jane salat apa? Nah, malaikate ben gak bingung, nanti dijelaskan. Di usolli fardhu zuhri niki kudu. Nanti niku komponennya niat yang harus ada. Usolli fardhu zuhri. Allah ya. Itu 3 itu kalau salat fardu sendiri itu harus ada. Wis iku tok cukup, gak usah arba rakaat itu hukumnya sunnah. Menambah jumlah rakaat, menambah lillahi ta'ala, niku hukumnya sunnah. Yang harus ada komponennya. Jadi kok cukup misalkan Allahu Akbar cukup ngomong mek usolli fardhu zuhri. Nggih, cukup toh? Berarti kan ke Allahu Akbar toh enggak? Cukup itu. Nah, komponennya niku. Itu kalau salat napa? Fardu. Untuk salat sunnah itu ada 2 macam. Ada sholat sunnah yang berwaktu, ada sholat sunnah yang bersebab. Yang berwaktu niku seperti sholat duha dan sholat witir. Niku sholat sing ono waktune. Kalau yang punya sebab itu seperti sholat gerhana, sholat istisqa. Istisqa niku napa? Njaluk udan nggih, gak tahu ngene nggih. Gak tahu durung sampai njaluk wis diudani. Oh niki untunge wong kene gathik njaluk diudani. Coba nek kene
Nggih, wong manten-manten niku durung njaluk wis diudani. Ngoten, niku istisqa. Lek kusuf niku gerhana. Nah, itu yang karena ada sebab. Kalau yang ada waktu itu kayak napa? Duha dan witir dan napa? Qobliyah, ba'diyah, nggih. Nah, niku. Nah, kalau yang sholatnya jenisnya niku komponennya cuma wajib ada dua, yaitu qasdul fi'li sama ta'yin. Kok napa qasdul fi'linya usolli? Kenapa harus ada qasdul fi'li sama niatek lapo? Nah, makanya harus ada qasdul fi'li, menyengaja pekerjaan. Jane karepe ngadeg mau lapo. Nah, itu makanya dikasih namanya qasdul fi'li, maksud dari pekerjaan yaitu sholat. Makanya bahasanya usolli, saya niat sholat. Nah, niku qasdul fi'li sama ta'yin. Sholatnya apa? Sholat napa misalkan duha, usolli sunatat duha. Atau gak usah sunatan, usolli duha. Niku mau cukup. Cuma dua. Sholli duha. Cukup. Utawa pas id, usolli id. Nah, okay. Saya niat sholat id. Wis. Penak ya. Nah, ternyata di ilmu ini gampang. Okay. Yang penting komponennya itu. Terus yang ketiga, sholat yang tidak ada waktu, tidak ada sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Wis pokoknya sholat sunnah. Misalkan san meneng-meneng bengi-bengi lapo nggih sholat sunnah, sholat ae. Nah, sholat. Iku gak pate ono ya wong sing meneng-meneng sholat. Nggih, lek meneng-meneng dulinan akeh, lek meneng-meneng sholat kok gak ono. Padahal kalau napa ulama dulu itu sering meneng-meneng sholat. Kayak Kanjeng Nabi ini meneng-meneng sholat. Hiburannya ya sholat itu. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak, gak ada sebab, gak ada waktu. Pokoknya jangan di waktu yang tahrim kayak mari sholat subuh atau mari sholat asar. Itu yang makruh tahrim. Nah, itu boleh. Itu komponennya cuma satu, usolli, ya cukup. Itu sudah sah sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ngoten nggih, niku ngeten. Karena sholat sunnah mutlak itu tidak perlu ta'yin, maka orang itu boleh merubah sholat hanya khusus untuk misalkan nih, untuk sholat yang fardu itu nanti dalam satu kondisi itu boleh dirubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Misalkan gini, ngenteni jamaah gak mulai-mulai, wis tak sholat ijen. Begitu sholat tiba-tiba jamaahnya mulai. Nah itu kita sempurnakan menjadi misalkan masih oleh sak rakaat ya oleh. Sak rakaat langsung tahiyat salam, langsung melok jamaah. Itu boleh. Padahal tadi niatnya sholat zuhur. Kalau tidak ada sebab menggantikan itu tidak boleh. Membatalkan juga tidak boleh. Tapi kalau ada sebab seperti itu justru malah disunnahkan. Nah itu yang boleh hanya untuk sholat sunnah mutlak. Tapi kalau dirubah dari sholat sunnah qobliyah, berarti mboten nangsa. Nah, karena apa? Karena sholat sunnah mutlak itu tidak butuh ta'yin, tidak butuh. Amul apa? Sholat. Lah kok sholat aku ngomong usolli yo. Nah berarti sholat. Lah kapan yang ngomong? Ya kamu gak krungu nang jero ati. Ngoten nggih. Nggih. Pun niku masalah niat. Pun enten tangan-tangan mboten. Nggih. Nah, Mas. Terlambat sholat. Nggih. Mboten napa. Nah, ngeten. Kan supe to. Nah, supe berarti kan lali. Nah, lali kan ono hukume. Kan gini misalkan, lho nggih ngeten, bener. Kan dia misalkan melok wis rakaat ke 2 katakanlah nggih salatnya salat maghrib. Berarti kan mek menangi sak rakaat sing burito. Karena dia ikut pada waktu tasyahud awal.
Ya misalkan di tasawuf awal meloke. Berarti kan mulai sak rakaat. Wis nyantai wis mari tahiyat, melok tahiyat akhir lari. Begitu salam, loh, aku lek oleh siji to. Nah, nggih. Saya oleh siji to. Nggih wis mari salam terusno ae ngadeg gak apa. Salami lali to. Nah, bukan lali dia itu mengucapkan salamnya itu bukan, tapi lali bahwa dia masih satu. Nggih. Jadi barang lali itu gak barang bukan salamnya itu yang lupa, tapi dia itu lupa bahwa masih dapat satu rakaat. Padha karo wong poso iku mangan. Nggih. Lali. Gak lali mangane, mangan kok lali wong. Lali bahwa dia puasa. Ngoten lho. Nggih. Nggih, nggih. 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 Mboten napa? Mboten napa? Langsung ngadeg nambah. Masih salam nggih, terus dia ngomongi, "He, kurang sak rakaat." Wes langsung ngadeg nambah. Mboten napa? Langsung nambah. Iku salam to padahal. Nah, nggih wis salam. Wah, mboten langsung. Ngeten. Ngeten, niki dasarnya ini. Loh, memang benar. Jadi ada namanya hadis Dzulyaten. Ada sahabat itu namanya Dzulyaten. Itu suatu saat Kanjeng Nabi itu sholat asar insyaallah. Sholat asar itu dapat 3 rakaat terus salam. Nah, setelah salam, nah terus sahabat tanya, Kanjeng Nabi, ini syariat apakah berubah? Loh, enggak berubah. Tadi sholat asar kok cuma 3 rakaat. Nah, terus langsung Nabi berdiri menambah 1 rakaat. Nah, berarti nopo? Ini apakah Nabi itu memang lupa? Enggak. Nabi itu memang dibikin lupa oleh Allah untuk memberikan pendidikan. Ini lek kurang carane. Jadi dari hadis itu diperbolehkan napa jenenge kalau misalkan sudah salam meneruskan sholat yang tadi kurang. Nggih. Tapi jangan ukurannya ojo suwe-suwe. Nggih. Berapa batasan lamanya? Ya umumnya suwe ku sak piro. Nah, misalkan lek isik ngomong kurang sak rakaat berarti kan pendek. Tapi lek wis mari ngerokok ngopi. Lagi mau lek musalat kok mek kurang ya wis ndak boleh itu, harus diganti itu. Tapi lek misalkan nopo iki mau kayak salatmu kurang ya ndak kok. Nah, itu wis ndak masalah, sudah selesai. Ya, wis mari ya wis gak ono urusan wis mari yo. Nggih. Ngoten nggih. Jadi pokoknya jaraknya tidak kelamaan. Pun enten malih mboten? Lek seminggu ki lali. Aku yo kok nggih. Seminggu iku berarti ngene. Aku koyo gak sembayang zuhur iki koyo. Gak lali rakaat lali gak sembayang sing iya. Nggih. Pun nggih. Nggih, sekali. Asal. Nggih. Sunnah mengucapkan ta'awud. Tapi kalau sholat jahri ta'awudnya pelan, sirri. Jadi misalkan Allahu Akbar kabira nggih. Ngeten. Lek doa iftitah niku harus sambung dengan takbir. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillah mboten. Justru ketika orang itu habis takbir kok baca bismillah tidak disunnahkan membaca doa iftitah. Nah, kesunnahan membaca doa iftitah itu gugur karena dia membaca basmalah. Ngoten nggih? Kula dhisik sik guru ngerti ya ngono. Ben afdol iftitahe maca bismillah dhisik, ngoten nggih. Nah, ternyata tidak. Ternyata justru membaca bismillah atau membaca ta'awud itu menggugurkan kesunahan membaca doa iftitah. Doa iftitah niku macane doa iftitah hukumnya napa?
Sunah napa? Nah, sunah niku ana sunah hai'ah, ana sunah ab'ad. Napa betone? Waduh, apa jenenge? Nggih. Sunah hai'ah niku sunnah yang ketika ditinggalkan tidak disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Tapi lek sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan sunnah digantikan dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu kunut, tahiyat awal, duduk tahiyat awal, membaca tasyahudnya, terus kemudian membaca sholawat di tahiyat awal. Itu sunnah ab'ad. Kalau itu ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Oke. Kalau sunnah hai'ah ditinggalno ndak disunahkan sujud sahwi. Misalkan gak maca kabiro nggih gak apa-apa. Nah, cuma kalau kita sudah terlanjur baca basmalah tidak lagi disunahkan membaca napa? Iftitah. Jadi tempatnya mana ta'awud itu setelah iftitah. Nggih. Iftitah niku kan terakhir muslimin nggih. Wa ma ana so keliru loh. Wa ma ana minal muslimin keliru loh. Oke. Ayo. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Itu tempatnya teng riku. Ojo ning ngarepe iftitah. Jadi ngeten takbir harus nyambung dengan iftitah. Ngoten nggih? Nah, pun. Ono sing tasruh. Betul napa? Jadi ngeten. Memang jarang ngeten iki dibahas masalah ngoten niku karena ya wis padha iku iftitahi sunnah, ta'awute ya sunnah, basmalah ya sunnah. Mboten, lek basmalah Fatihah niku ayat saking Fatihah. Ngoten nggih, iku kudu diwaca. Nah, pun. Nah, nggih. Loh, kalau selain niatnya bahasa Arab. Nggih. Niat ingsun kok salat niki pas takbiratul ihram niku. Nggih, ngeten semua kegiatan di dalam sholat itu harus pakai bahasa Arab. Jadi nek ku bagian dari sholat makanya harus pakai bahasa Arab. Engko lek siji diolehno wah berarti takbir ya oleh bahasa Jawa mboten asa. Semuanya pakai bahasa Arab. Termasuk niatnya. Nggih. Gini ushol itu kan artinya niat ingsun sholat. Zuhur. Dalam hati itu diartikan karena niat sholat zuhur lillahi ta'ala. Nggih. Asal. Nggih, cuma ngeten sebenarnya yang harus diucapkan itu harus bahasa Arab. Tapi kalau dalam hati itu boleh. Tidak bahasa Arab itu sebenarnya boleh. Cuma ngeten bahwa afdolnya itu kan yang sudah diajarkan pakai bahasa Arab. Tetapi sebenarnya ketika itu di dalam hati itu podo misalkan awake dhewe ngomong sembarang kali tapi nek jerone hati itu tidak membatalkan sholat. Nah, berarti dengan begitu sebenarnya niat pakai bahasa Indonesia itu pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Niat ingsun sholat zuhur itu pada dasarnya boleh. Nggih, karena di dalam hati berarti bukan qauli. Kalau bukan qaul berarti tidak membatalkan sholat. Nah, yang membatalkan sholat itu ngomong tapi ngomong pakai selain bahasa Arab. Misalkan doa itu kan boleh dalam sholat. Misalkan waktu ngenteni imame sik maca surat tapi gak krungu. Nah, kita kan boleh membaca surat. Kalau kita sudah selesai boleh dilanjutkan dengan doa. Nah, tapi doanya tetap pakai bahasa Arab. Meskipun itu dilafadzkan. Nggih. Ya, misalkan sing jomblo Allahumma inna nas'aluka zaujatan sholihatan ngoten ya, oleh ngoten niku. Wae salat oleh.
Nggih, yang penting nggih, yang tidak boleh itu kan takalum dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah boleh. Nggih, dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi boleh. Jadi omong-omongan itu kalau sholat ndak itu sah kalau ngomongnya dengan Allah atau dengan Kanjeng Nabi. Seandainya Kanjeng Nabi itu masih sugeng, masih isok kita bisa omong-omongan, itu kita omong-omongan itu ndak batal. Kalau dengan Kanjeng Nabi. Itu loh. Istimewanya di situ. Misalkan sholat itu ya ditangkati mbek Kanjeng Nabi. Kamu mau semangan apa durung? Dereng, itu ndak batal. Ini tidak batal. Itu hanya untuk dengan Kanjeng Nabi saja. Kalau selain itu tetap batal. Ngoten nggih. Karena takhatubnya itu yang boleh hanya dengan Allah nggih dan dengan Kanjeng Nabi. Nggih. Dalam salat itu saya dieling-eling apa? Dieling. Nggih. Ngeten. Jadi sholat itu kalau menurut ahli tasawuf itu harus khusyuk. Ngeten, harus khusyuk. Bahkan khusyuk itu menjadi syarat sahnya sholat. Sehingga kalau tidak khusyuk itu sholatnya gak sah cara ahli tasawuf. Tapi kalau menurut hukum fikih itu masih gak khusyuk tetap sah. Pokoknya syarat dan rukunnya terpenuhi. Ngeten nggih. Nah, beberapa yang disampaikan oleh ulama itu adalah sholat khusyuk itu yang bagaimana. Nah, sholat khusyuk itu adalah khusyuk jawarih anggota tubuhnya, juga khusyuk hatinya. Nah, khusyuk pikirannya. Nah, apa khusyuk pikiran itu? Ya, diantaranya salah satu caranya itu tidak ada waktu yang kosong dari doa atau ucapan. Napa yang tidak kosong itu? Kita kan habis takbir terus baca iftitah, terus baca Fatihah, terus baca surat. Nah, kan gak ono menenge blas toh. Bahkan ketika kita gerak pun itu ada ucapannya. Jadi satu sholat itu tidak ada yang kosong sama sekali. Nah, agar sholat kita itu tidak memikirkan yang lain, lah iku kabeh dierui artine. Nah, misalkan Allahu Akbar iku karo mikir dalam hati artine Allah Maha Besar. Nggih. Terus bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dalam hati. Jadi ngomong karo meresapi artine. Lah itu merupakan salah satu cara kita itu khusyuk di dalam sholat. Lek karo artine ya tetap sah. Tapi yang ngene iku malih mikir sembarang kali nggih. Nggih. Wong sing ngeruh artine sik mikir sembarang kali nggih. Nah, tadi ngoten. Ya yang jelas ngoten. Yang jelas kita itu sedang bercakap berkomunikasi dengan Allah. Jadi bacaan kita itu sebenarnya bacaan kita sedang komunikasi dengan Allah. Nggih, ngoten nah. Nggih, kira-kira ngoten. Nah, kira-kira ngoten. Jadi memang tidak mudah, nggih, tidak mudah. Bahkan orang Arab pun yang pakai bahasa Arab dan dia tahu artinya itu pun juga menyatakan bahwa khusyuk di dalam sholat itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya salah satu cara agar diterima itu lihat tinggal irsyadul ibad niku kon jamaah. Jamaah itu meskipun kita itu tidak khusyuk, sholatnya gampang diterima. Kenapa gampang diterima? Soalnya mau maca bareng gak ketok salahe. Misalkan sampean ngomong maca bareng nih, kan gak ketara salahe. Tapi lek situ-situ gak kerasa. Makane niku tak pahami iya ya, ternyata jamaah itu gampang diterima. Soalnya gak ketara lek keliru. Loh, malaikat gak roh, ya malaikat terus sakjane. Tapi mergo welase Gusti Allah akhirnya wis trima kabeh ngono nggih. Mohon nggih. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh